Secara esensi saya setuju dengan Panglima TNI bahwa tidak perlu ada pembatasan turunan-turunan PKI, karena kalau ada turunan PKI yang akan masuk Akademi TNI, pasti itu generasi ketiga atau keempat, cucu cicit dari PKI. Kita tidak fair kalau mewariskan dosa sejarah kepada anak cucu kita yang tidak bersalah apa-apa. Saya dalam poin ini setuju. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, PKI, Partai Komunis Indonesia, ini partai sudah tenggelam mulai tahun 66-67. Ada TAP MPR yang menguatkan tenggelamnya Partai Komunis Indonesia. Bahkan pada waktu itu pemerintah di bawah kepemimpinan rejim Jenderal Soeharto membumi hanguskan rumah PKI dan seisinya. Nah, ini ada plus minusnya ini dibandingkan dengan bagaimana seorang Presiden Jokowi memberangus HTI dan FPI. Kalau Soeharto memberangus PKI tuntas, tas. Sebagian dibuang ke Pulau Buru, ada yang dikasih beberapa pembatasan, bahkan KTP pun bagi orang-orang yang terpapar dikasih ada ET, ekstapol. Kita boleh berdebat panjang terkait dengan represif dari Jenderal Soeharto. Tapi kalau boleh saya jujur, apa yang dilakukan oleh beliau sangat efektif. Akhirnya PKI benar-benar hancur lebur dan tidak ada bekasnya. Nah, kalaupun ada, paling hanya turunan cucu atau apa. Dan yang membuat PKI itu selalu diingat orang karena isu PKI ini seksi. Selalu menjadi isu yang dimunculkan oleh banyak orang untuk mencari perhatian. Kalau sekarang istilahnya pansos atau panpol, panjat politik. Yang paling sering memainkan isu ini dulu ada namanya Kiflan Zain. Sekarang yang bermain dalam beberapa tahun terakhir Gatot Nurmantio. Nah, setiap bulan September itu adalah bulan kita kemeriang terhadap PKI. Isu-isu PKI diributkan kembali. Bendera PKI oleh kelompok-kelompok Islam yang nggak jelas dinaikkan, kemudian kewaspadaan PKI digaung-gaungkan. Menurut saya ini paranoid gitu loh. PKI sudah tidak ada. Dan saya tidak mempunyai data sebiji jarah pun bahwa antek-antek PKI masih akan tumbuh. Karena menurut saya, harus saya akui, Presiden Soeharto sangat efektif dalam membumi hanguskan PKI. Nah, sahabat Indonesia, sekarang ini isu PKI selalu menjadi isu seksi, terutama kaum politisi. Pak Gatot Nurmantio tadi yang saya sampaikan selalu mengatakan bahwa kita sedang disusupi PKI, TNI, disusupi PKI, Polri, terus, tapi tidak pernah menunjukkan dan menangkap atau merekomendasikan kepada polisi, ini loh orangnya, ini loh kelompoknya, tidak pernah. Hanya isunya saja yang dipakai sebagai jembatan atau tangga untuk panpol atau panjat politik. Sahabat Indonesia,
kali ini pun terjadi juga. Dilakukan oleh Panglima TNI Andika Perkasa. Secara esensi saya setuju dengan Panglima TNI bahwa tidak perlu ada pembatasan turunan-turunan PKI, karena kalau ada turunan PKI yang akan masuk Akademi TNI, pasti itu generasi ketiga atau keempat, cucu cicit dari PKI. Kita tidak fair kalau mewariskan dosa sejarah kepada anak cucu kita yang tidak bersalah apa-apa. Saya dalam poin ini setuju. Nah, tetapi yang saya tidak bersetuju dengan Panglima TNI adalah tidak menggunakan smart way, cara yang cerdas. Yang digunakan adalah cara pencitraan yang terlalu kasar. Tidak komprehensif, rapat tertutup kemudian dipublikasikan. Yang terjadi sekarang ini, reaksinya begitu seperti bola salju. Beberapa hari terakhir muncul penolakan-penolakan atas statement dari Jenderal Andika, bahkan ada baliho-baliho poster yang menolak dan meminta kepada Presiden agar Jenderal Andika dilengsarkan atau dicopot jadi Panglima TNI. Nah, inilah yang saya katakan, bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan komunikasi publik yang baik sehingga kita secara cermat bisa menguasai publik sebagai audience power atau political power, bukan malah sebaliknya. Saya setuju secara esensi, tapi saya tidak setuju dengan caranya. Nah, ini mungkin masukan kepada Jenderal Andika dan tim komunikasi publiknya bahwa ada cara-cara yang lebih smart untuk melakukan komunikasi publik sehingga tidak terkesan hanya pencitraan. Sebagai contoh, ada Kepala Staf TNI Angkatan Laut menghadap Panglima TNI untuk mendapatkan pengarahan atau izin apa, saya tidak tahu, tapi diekspos secara total. Gitu. Jadi kesannya jadi drama gitu, seolah kayak sinetron gitu loh. Kemudian ada Kapolda datang, Kepala BNPT datang, disorot komunikasinya, TikToknya, sehingga ini settingan atau komunikasi beneran ini. Karena tidak lazim. Nah, ini yang saya katakan Jenderal Andika harus smart untuk mengemas pencitraan dirinya agar tidak terkesan terlalu kasar. Jadi seorang Panglima TNI dibutuhkan adalah sosok yang tegas, menguasai matra, bukan hanya sekedar pencitraan, dan jangan sering salah langkah dalam menentukan komunikasi publik. Akhirnya yang terjadi, isu PKI ini terus saja dibuat sebagai isu seksi yang terus-terusan rakyat disuguhi kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Saya tidak tahu intens dari Panglima TNI apa, meskipun esensinya saya setuju, tapi caranya saya tidak setuju. Nah, tapi kalau dari Pak Gatot Nurmantio itu jelas ada tujuan, ada intens, ada political intensnya, jelas. Tapi kalau Pak Andika saya tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana pencitraan atau komunikasi publik pejabat kesannya kok hanya pencitraannya. Akhirnya yang terjadi menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Sahabat Indonesia, ini sering terjadi untuk pejabat-pejabat yang sekarang sedang menjabat, bahkan kepada ketua partai sekalipun, karena tidak ada kemampuan komunikasi publik yang baik atau tidak mempunyai kecerdasan komunikasi publik, dia tidak tahu dampak atau implikasi dari opini yang disampaikan. Sebagai contoh, ada ketua partai besar mengatakan
Heran saya, ibu-ibu kerjaannya kok antri minyak goreng, apa tiap hari dia goreng terus kerjaannya. Ini juga tidak smart, tidak peka. Harusnya kalau dia mengatakan bahwa ingin menularkan diversifikasi dalam olahan, rebus, kukus atau apa, bukan dengan cara seperti itu. Nah, sekali lagi ini contoh seorang pemimpin yang tidak mempunyai kecerdasan komunikasi publik. Ini sebagai salah satu contoh lagi. Ada seorang Menteri Perdagangan mengatakan di hadapan publik, ibu-ibu lebih pilih mana? Minyak goreng harga murah tapi barangnya tidak ada, atau barangnya ada tapi mahal? Nah, ini kan pertanyaan yang penuh dengan aroma kedunguan. Nah, sekali lagi inilah kecerdasan komunikasi publik. Contoh juga ada Menteri Agama yang membuat analogi yang salah. Banyak contohnya yang lain. Nah, saya berharap kepada Panglima TNI tidak seperti itu. Akhirnya karena tidak ada filter atau tidak ada pola komunikasi publik yang baik, yang isu yang bagus, isu yang sangat moderat ini akhirnya digoreng-goreng oleh banyak orang gitu. Dan bahkan beberapa purnawirawan TNI pun mempertanyakan hal ini. Ini karena menurut saya kecerdasan komunikasi yang harus dibangun di lingkaran Panglima TNI. Agar kita tidak sibuk pusing terus dengan kegaduhan-kegaduhan tentang isu-isu PKI yang menurut saya harusnya sudah selesai. Beberapa negara komunis sudah ambruk, masa kita terus-terusan ngomongin PKI dan komunisme sih? Ada orang yang membakar bendera PKI, lucu. Saya tidak tahu mereka dapat dari mana. Mungkin dia buat sendiri, beli sendiri, dikerek sendiri, turunin sendiri, bakar sendiri, marah-marah sendiri. Itulah yang terjadi. Baik sahabat Indonesia, demikian obrolan kita di Opini Rudi terkait dengan isu-isu PKI yang selalu menjadi isu yang hangat dan seksi. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita kepada seluruh pejabat atau siapapun lah politisi agar membangun komunikasi publik dengan cerdas dan smart. Tidak asal sehingga selalu menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Kita bertemu lagi dalam Opini Rudi selanjutnya. Saya berharap Anda selalu sehat dan salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.